Hari ini firman Tuhan akan berbicara tentang satu tema, yaitu jangan jauh dari Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya tidak boleh jauh dari Tuhan. Ayo silakan diketik di dalam kolom komentar yang di Facebook dan juga di YouTube. Sama-sama katakan dengan saya tidak boleh jauh dari Tuhan. Sekali lagi sama-sama katakan dengan saya tidak boleh jauh dari Tuhan. Amin. Karena tema kita hari ini berbicara tentang jangan jauh dari Tuhan. Mari kita lihat satu kebenaran firman Tuhan dalam kitab Yunus pasal yang pertama, ayatnya yang ketiga. Yunus pasal yang pertama, ayatnya yang ketiga, dikatakan demikian dalam terjemahan baru. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, untuk melarikan diri dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebagai orang percaya, maka kita perlu menyadari bahwa manusia sejatinya tidak bisa jauh-jauh dari Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, sejatinya kita manusia tidak bisa hidup jauh dari Tuhan. Pertanyaannya, mengapa manusia tidak bisa hidup jauh dari Tuhan? Alasan yang pertama, saudara, mengapa manusia tidak bisa jauh-jauh dari Tuhan? Karena yang pertama, manusia adalah ciptaannya Tuhan. Kita adalah ciptaannya Tuhan, dan Tuhan adalah pencipta kita. Oleh karena itu, saudara dan saya, kita tidak bisa jauh dari Tuhan karena Tuhan adalah pencipta hidup kita, pencipta hidup manusia, dan segalanya. Siapapun kita, apapun latar belakang kita, seberapa hebat pun kita, seberapa kaya pun kita, seberapa pintar pun kita, seberapa bodoh pun kita, maaf ya, kita tidak bisa jauh dari Tuhan. Alasan yang pertama, mengapa kita tidak bisa jauh dari Tuhan? Karena Tuhan adalah pencipta hidup manusia. Dan yang kedua, alasan kenapa kita nggak bisa jauh dari Tuhan, karena sejatinya manusia membutuhkan dan memerlukan Tuhan di dalam hidupnya. Meskipun kalau kita lihat pada kenyataannya, ada banyak orang-orang yang tidak memerlukan Tuhan, ada banyak orang-orang yang tidak menganggap Tuhan, ada banyak orang-orang yang tidak membutuhkan Tuhan. Tapi sejatinya manusia membutuhkan Tuhan. Tuhan adalah the creator of the universe. Dia pencipta alam ini. Manusia itu nggak tahu, Bapak Ibu Saudara, butuh penuntun, butuh pembimbing, butuh direction, clear direction. Manusia nggak tahu, so manusia butuh Tuhan. Selain manusia adalah ciptaannya Tuhan, yang kedua, manusia juga membutuhkan Tuhan. Meskipun ada saja orang di luar sana yang gak butuh Tuhan, tapi pada hakikatnya manusia membutuhkan Tuhan. Manusia itu lemah, saudara. Manusia itu makhluk yang lemah tanpa Tuhan. Oleh karena itu, saudara yang menyaksikan video ini, saudara yang menyaksikan siaran ini, baik di YouTube maupun di Facebook, kita butuh Tuhan. We need a God. Kita butuh Tuhan. Kita butuh Yesus, saudara terkasih dalam Tuhan. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, ketika hidup kita jauh dari Tuhan, maka hidup kita akan dengan mudah diserang dan dikalahkan oleh iblis, serta juga dengan musuh-musuh kita.
kita. Kalau saudara dan saya hidupnya senang jauh dari Tuhan, menghindar dari Tuhan, lari dari Tuhan, jangan lupa saudara, dalam hidup ini bukan hanya ada manusia, dalam hidup ini bukan hanya ada Tuhan, dalam hidup ini juga ada yang namanya roh, makhluk roh. Siapa itu makhluk roh? Satu, malaikat Tuhan. Amin. Ada iblis juga malaikat Tuhan yang jatuh, yang memberontak kepada Tuhan. Nah, kalau kita jauh dari Tuhan, maka iblis dengan mudah akan mengalahkan kita, dengan mudah akan menyerang hidup kita. Ingat, firman Tuhan mengatakan bahwa iblis adalah pembunuh manusia sejak semula. Dari awal manusia diciptakan sudah menjadi target iblis untuk dibinasakan, dibunuh. Bukan hanya secara tubuh jiwa, tetapi secara roh. Iblis ingin pisahkan Tuhan dengan ciptaannya. Haleluya. Kalau saudara jauh dari Tuhan, saudara dengan mudah akan dikalahkan oleh musuh-musuh kita. Tahukah saudara, gak semua orang di sekitaran kita itu suka dan senang dengan hidup kita. Mungkin dia senyum di depan kita, mungkin dia menyapa kita di depan kita, mungkin dia ramah di depan kita. Tapi kita gak pernah tahu apa yang ada di balik pikirannya ketika mereka tidak ada di depan kita. Mereka ada di belakang kita, ngomongin kita, ngerendahin kita, ngejelekin kita, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita jauh dari Tuhan, kita mudah diserang oleh iblis, dan kita mudah dikalahkan oleh iblis dan juga oleh musuh-musuh kita. Oleh karena itu, saudara dan saya, mari kita belajar rendahkan hati di hadapan Tuhan. Tuhan, aku butuh Tuhan. I need you, Lord, as a savior and as a shield, sebagai juru selamat dan perisai hidup kami. Saudara terkasih dalam Tuhan, orang yang hidupnya jauh dari Tuhan, maka orang tersebut akan mengalami banyak kekeringan demi kekeringan. Mereka hidupnya akan mengalami kekosongan meskipun dia memiliki segalanya. Orang yang jauh dari Tuhan, orang yang tidak pernah dekat dengan Tuhan, orang yang tidak suka mengandalkan Tuhan, meskipun dia punya segalanya, dia punya jabatan, dia punya kekayaan, dia punya mobil mewah, dia punya rumah mewah, dia sangat terkenal, tetapi sejatinya orang tersebut akan mengalami kekosongan dan kehampaan di dalam hidupnya. Orang yang jauh dari Tuhan akan mengalami kekeringan demi kekeringan, akan mengalami kekosongan demi kekosongan. Orang tersebut juga hidupnya akan merasa kesepian meskipun dia berada di tengah-tengah keramaian. Dia merasa sepi, feel empty, feel dry, merasa sepi dan merasa kering. Saudara, saya pernah mengalami perasaan ini puluhan tahun yang lalu. Saya pikir dengan saya menjadi seorang musisi, dengan rekaman, jadi seorang selebriti, dengan saya pikir saya setiap malam ada di pub, ada di night club, saya punya uang banyak, dikenal banyak orang. Saya pikir saya bisa happy, saudara. Ternyata di tengah-tengah keramaian saya mengalami kehampaan dan kekosongan. Saya sampai ada di satu titik puncak, menanyakan apa sih arti hidup ini. Saudara terkasih dalam Tuhan, kalau kita jauh dari Tuhan, siapapun kita, saudara pasti akan hidup di dalam kekeringan. Saudara pasti merasa kosong, dan saudara pasti merasa kesepian meskipun saudara ada di tengah-tengah keramaian. Yang selanjutnya, orang yang hidupnya jauh dari Tuhan, maka orang tersebut imannya semakin hari akan semakin merosot. Orang yang jauh dari Tuhan, imannya semakin hari akan semakin merosot. Hidupnya menjadi mudah panik dan stres. Apa-apa panik, apa-apa stres, ngadapin masalah panik, ngadapin masalah stres. Ketahuan orang yang tidak dekat dengan Tuhan ketika menghadapi pergumulan, ketika menghadapi badai, ketika menghadapi tantangan kehidupan, baik ekonomi, sakit penyakit, keuangan, pekerjaan, bisnis, dan area-area lain sebagainya, maka hidupnya mudah panik dan stres.
Bukan hanya imannya merosot, dia menjadi stres dan panik. Orang yang jauh dari Tuhan, hidupnya akan mudah takut dan khawatir. Dia akan cenderung mengeluh, besok bagaimana bayar kos-kosan, besok bagaimana bayar kontrakan, besok bagaimana bayar cicilan, besok bagaimana saya harus bayar tagihan, uang gaji dan lain sebagainya. Betul sih dia ada di dalam rumah Tuhan, betul dia melayani, tetapi Bapak Ibu Saudara, tidak semua orang yang melayani Tuhan dia dekat dengan Tuhan. Jangan-jangan pelayanan dijadikan rutinitas mingguan atau tengah minggu atas orang tersebut. Kalau kita dekat dengan Tuhan, apapun masalahnya, apapun tantangannya, dia akan berkata, saya nggak akan takut, saya akan hadapi bukan dengan kekuatan saya, tapi saya akan hadapi bersama dengan Tuhan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, orang yang jauh dari Tuhan, imannya akan semakin merosot, artinya hidupnya akan mudah kecewa. Suami akan cepat mudah kecewa dengan istri, istri akan cepat mudah kecewa dengan suami, orang tua akan cepat mudah kecewa dengan anak, anak-anak akan mudah dengan cepat kecewa dengan orang tua, pelayan Tuhan dengan gembala-gembala dengan pelayan Tuhan, selama dia nggak dekat sama Tuhan, dia akan isi hidupnya dengan kekecewaan demi kekecewaan, emosi demi emosi terus di-entertain dalam hidupnya. Nah, saudaraku terkasih dalam Tuhan, orang yang hidupnya jauh dari Tuhan, maka orang tersebut hidupnya mudah ditekan oleh iblis. Pikiran, hati dan telinganya akan dengan mudah dan gampang diprovokasi dengan fakta kehidupan yang ada. Benar ya, saya sudah gagal ya. Benar, saya sudah melakukan seks before married. Betul ya, sepertinya saya sulit untuk menikah. Betul, saya sudah nggak punya uang untuk melanjutkan kuliah dan lain sebagainya. Orang yang hidupnya jauh dari Tuhan mudah diprovokasi oleh iblis dengan fakta dan kenyataan yang ada. Dia akan mudah bimbang dan goyang, saudara terkasih dalam Tuhan. Dan orang yang jauh dari Tuhan, dia mudah ditekan oleh iblis. Akhir-akhirnya iman dan pengharapannya mudah dibohongi oleh iblis. Kamu sudah gak punya masa depan, kamu sudah gak perawan lagi, kamu sudah janda, kamu sudah bercerai, kamu sudah kalah, kamu sudah gagal dan lain sebagainya. Sehingga dia hanya meratapi kegagalan demi kegagalannya. Masa depannya gak jelas lagi, saudara. Coba kalau kita dekat dengan Tuhan, kita bisa fight back, melawan kembali. Enggak, saya punya Tuhan yang penuh kasih, saya punya Tuhan yang penuh pengampunan, saya punya Tuhan yang penuh dengan anugerah, yang dimana hidup saya dijanjikan oleh Tuhan. Firman-Nya berkata bahwa Tuhan tahu dia memiliki rencana-rancangan yang indah bagi hidup orang percaya kepadanya. Saudara terkasih dalam Tuhan, yang keempat, orang yang hidupnya jauh dari Tuhan, maka orang tersebut akan kehilangan arah dan tujuan hidup. Coba saudara lihat deh, orang-orang yang gak pergi ke gereja, orang-orang yang gak suka baca firman, orang-orang yang gak suka bersekutu dengan Tuhan, hidupnya gak punya clear destination, nggak punya arah yang jelas. Makanya saya mau bilang nih ya, buat rekan-rekan muda, buat para wanita-wanita khususnya, jangan mau didekati cowok yang tidak dekat dengan Tuhan. Ya tapi dia pelayanan Pak Pendeta, pelayanan nggak jamin. Pastikan dia dekat sama Tuhan. Bukan hanya dia pelayanan, tapi dia dekat sama Tuhan. Karena kenapa? Kalau dia nggak dekat sama Tuhan, dia cuma pelayanan. Saya mau tanya, nanti rumah tangganya mau dibawa kemana? Orang yang nggak dekat Tuhan itu nggak punya arah dan tujuan hidup. Wah, sera-sera will be. Apapun yang terjadi ya terserah. Saudara emang mau dinikahin sama cowok yang nggak punya arah tujuan? Nanti kita tinggal di mana sayang? Nggak tahu. Nanti kita punya rumah nggak? Ya nggak tahu. Nanti kita mau punya anak berapa? Ya terserah. Nah, nggak ada tujuannya, saudara terkasih dalam Tuhan. Orang yang jauh dari Tuhan itu hidupnya nggak jelas. Mereka menjalani hidup tanpa visi dan tanggung jawab yang jelas. Visinya kabur, visinya burem, saudara terkasih dalam Tuhan. Oleh karena itu, pastikan saudara dekat dengan Tuhan. Saya masuk inti khotbah saya, Bapak Ibu. Ada beberapa ciri orang-orang yang hidupnya mulai menjauh dari Tuhan. Apa sih ciri-cirinya orang yang hidupnya mulai jauh dari Tuhan? Yang pertama, orang yang jauh dari Tuhan, cirinya orang tersebut sudah mulai malas membaca firman Tuhan.
Kalau dia nggak pernah baca firman Tuhan, meskipun dia pelayanan, sesungguhnya dia udah mulai jauh dari Tuhan. Karena yang paling penting itu baca firman Tuhan. Kenapa kita penting baca firman Tuhan? Supaya kita mengenal suara Tuhan, maunya Tuhan, rencananya Tuhan. Kalau kita cuma ngandelin, iya pacar saya pendeta, iya makan tuh pendeta. Pendeta kalau nggak baca firman Tuhan juga nol, nggak ada isinya. Kayak kacang polong, saudara. Ada rumahnya tapi isinya nggak ada perabotannya. Jadi pastikan saudara senang baca firman. Orang-orang yang jauh dari Tuhan, ciri yang pertama adalah orang tersebut nggak suka baca firman Tuhan. Alasannya sibuklah, kerjalah, inilah, apalah. Selalu beralas-alasan. Yang kedua, ciri orang yang hidupnya mulai menjauh dari Tuhan. Yang kedua, orang tersebut sudah mulai malas untuk berdoa dan membangun hubungan intim dengan Tuhan. Dia gak punya waktu untuk berdoa. Bangun pagi, langsung mandi, langsung rapi-rapi, langsung jalan. Begitu ditabrak motornya, begitu ditabrak mobilnya, marah-marah sama orang yang nabrak. Habis marah-marah sama orang yang nabrak, dia marah-marah sama Tuhan. Terus malaikat bilang, gue udah bangun tidur kagak berdoa lo. Udah berangkat kerja lo gak berdoa. Begitu tabrakan lo tanya Tuhan, kenapa Tuhan gak lindungi saya? Salah sendiri. Harusnya kita tutup mata, lipat tangan, berdoa, Tuhan terima kasih. Saya masih bangun, saya masih sehat, saya masih diberikan kesempatan untuk hidup hari ini, bekerja di hari ini, melayani di hari ini, dan lain sebagainya. Waktu kita makan siang, kita udah malas berdoa, main makan aja. Begitu kita keracunan, masuk opname, berak-berak, baru kita salahin Tuhan. Tuhan gak sanggup jaga saya. Kata malaikat, lu yang makan rakus, gue yang disalahin. Gitu loh saudara. Kita mau ngambil rumah, kita mau beli tanah, kita mau ngapa-ngapain, nggak mengawali dengan doa. Begitu ketipu, udah habisnya dalam ratusan juta miliaran, baru kita nangis kayak orang stres saudara. Orang yang jauh dari Tuhan cirinya dia malas berdoa. Yang ketiga, ciri orang yang hidupnya mulai jauh dari Tuhan. Yang ketiga, orang tersebut sudah mulai malas pergi ke gereja. Orang tersebut sudah mulai malas pergi beribadah. Ikut komsel yuk, males saya mau di rumah. Ikut yuk hari Minggu ke gereja yuk. Waduh ini kan hari libur. Dari Senin sampai Jumat saya udah kerja. Hari Sabtu lembur. Masa sih hari Minggu saya harus ke gereja lagi? Saudara, firman Tuhan bilang begini. Tuhan dalam kitab Maleakhi membuat perbedaan antara orang yang beribadah dengan orang yang tidak beribadah kepadanya. Pasti beda. Beda saudara. Firman Tuhan itu nggak bisa di-erase, tidak bisa di-delete, tidak bisa di-tip-X. Tuhan sendiri akan membuat perbedaan antara orang yang beribadah dan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Dan ciri yang keempat, Bapak Ibu Saudara, orang yang hidupnya mulai menjauh dari Tuhan. Yang keempat, orang tersebut lebih mengandalkan kekuatannya sendiri daripada kekuatan Tuhan. Dia rasa dia pintar, dia rasa dia hebat, dia rasa dia punya koneksi, dia rasa dia punya backingan, dia rasa dia punya teman-teman hebat, dia rasa dia punya deposito yang puluhan miliar, ratusan miliar. Saudara ingat, firman berkata dengan jelas, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh dari Tuhan. Tapi sebaliknya firman berkata dengan jelas, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang hatinya melekat kepada Tuhan, yang hatinya tidak menjauh daripada Tuhan. Saya membaca kitab pengkhotbah Bapak Ibu Saudara di hari Sabtu, dan di hari kemarin hari Jumat, dan di hari Kamis. Saya membaca secara runut kitab pengkhotbah. Kitab pengkhotbah ini ditulis oleh seorang raja yang masyhur, raja yang agung bernama Salomo. Salomo menuliskan dengan baik-baik kitab pengkhotbah bahwa hidup manusia itu sama seperti usaha orang sedang menjaring angin. Salomo pada akhirnya menyesali segala kekayaannya, kemewahannya, kerajaannya, jabatannya. Dan Salomo menyadari hidup yang paling enak itu adalah hidup dekat dengan Elohim Yahweh nenek moyangnya. Salomo pada akhirnya menyadari apa yang bapaknya lakukan. Dalam Mazmur 6 ayat 2 dikatakan, hanya dekat Elohim saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Salomo mengerti betul statement ayahnya Daud, bahwa aku akan diam di dalam bait Yahweh seumur hidupku. Aku akan bersama-sama dengan Yahweh Elohim.
Salomo menyadari kekayaannya, kemasyurannya, hartanya, emasnya, peraknya, gundiknya, untanya. Bahkan hewan-hewannya dicatat dalam Khotbah pasal 1, 2, dan 3. Semuanya adalah sia-sia. Bahkan Salomo terseret dalam penyembahan berhala karena Salomo menjauh dari Tuhan. Salomo ini seorang raja yang tercatat di dalam 3 kitab loh saudara. Kitab iman orang Kristen, Injil, Alkitab atau Bible, kitab orang Muslim, Nabi Sulaiman, dan juga kitab orang Yahudi, kitab raja-raja. Dia menyadari hanya dekat Tuhan saja dia mengalami sukacita. Hari ini firman sudah saya sampaikan, pilihan ada di hati nurani saudara. Mau dekat Tuhan atau jauh dari Tuhan. Orang yang jauh dari Tuhan, hidupnya akan mengalami ketidaktenangan demi ketidaktenangan. Tuhan berkati kita semua. Amin.